Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah media pembelajaran, Bapak Dr. Andes Toto Patoni MPD, dan Bapak Ahmad Fajar Fadilah MPD. Yang kami hormati teman-teman Prodi Teknologi Pendidikan 2021, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aldi Septian sebagai presentator pertama, Almasarub Salsabila sebagai presentator kedua, Syirki Abdul Azam sebagai presentator ketiga, dan Zil Karisya sebagai presentator keempat. Pada kesempatan kali ini, saya, Alma, akan berperan sebagai moderator. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pembelajaran berbasis komputer. Lalu, apakah sebetulnya komputer itu penting? Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya Zilka Nisha. Kepada Zilka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Komputer telah menjadi salah satu teknologi pembelajaran kunci dalam dunia pendidikan, terutama mengingat apa yang kita ketahui tentang pembelajaran pada abad ke-21 ini. Komputer memainkan sangat banyak peran dalam kurikulum, mulai dari tutor hingga sumber kreativitas bagi siswa. Guru dapat menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data kinerja siswa, serta dapat digunakan untuk mengelola kegiatan di kelas. Apabila ingin membuat pilihan berdasarkan informasi tentang bagaimana cara penggunaan komputer, Anda perlu untuk mengenal berbagai macam aplikasi komputer, seperti aplikasi pengolah data, grafik, perangkat lunak presentasi, permainan dan simulasi, tutorial, dan terakhir sumber daya guru. Hal ini sangat penting untuk mengembangkan keterampilan kritis untuk menilai pembelajaran perangkat lunak, karena ada begitu banyak program yang tersedia. Bab ini berfokus pada jenis sumber daya komputer yang tersedia untuk di kelas, serta bagaimana untuk memilih perangkat lunak untuk mendukung pembelajaran siswa. Baik, pada pembelajaran berbasis komputer ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, ada penggunaan komputer di kelas. Yang kedua, ada jenis sumber daya komputer. Yang ketiga, ada pilihan perangkat lunak. Yang keempat, ada perangkat keras komputer. Lalu ada perbedaan dalam mengakses komputer, dan yang terakhir ada situasi instruksional yang tepat untuk menggunakan sumber daya komputer. Nah, materi yang pertama mengenai penggunaan komputer di kelas akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi. Kepada Aldi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penggunaan komputer di kelas. Penggunaan komputer di kelas ada 6 bagian. Dan yang pertama yaitu literasi komputer. Literasi komputer dapat dijelaskan sebagai kemampuan untuk menggunakan komputer dan teknologi secara efisien, dan juga dapat digambarkan sebagai keterampilan dalam menerapkan perangkat lunak komputer untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti menggunakan program pengolah kata untuk menulis, mengedit, dan melengkapi dokumen. Literasi komputer juga mencakup komponen-komponen komputer dan bagaimana cara komputer beroperasi. Ketika International Society for Technology in Education atau ISTE mulai menerapkan standar bagi siswa, mereka mulai memasukkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengoperasikan komputer pada tahun 2007. ISTE menyusun ulang dan juga memutuskan bahwa menggunakan media untuk mendukung pembelajaran lebih penting daripada melabeli bagian-bagian dari komputer atau memilih dan memakai aplikasi. ISTE juga mengembangkan seperangkat alat untuk guru yang paralel untuk siswa. Guru tidak terlalu menekankan siswa pada pengoperasian alat, tetapi lebih menekankan pada kemampuan untuk menciptakan kesempatan belajar bagi siswa dengan komputer dan teknologi. Dan guru juga diharapkan untuk memodelkan penggunaan sumber daya yang tepat dan untuk membimbing siswa bagian dari pengalaman belajar mereka. Yang kedua, ada strategi dan pendekatan. Mendidik siswa abad ke-21 lebih membuka pintu bagi mereka untuk mengeksplorasi topik dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi diri mereka sendiri. Teknologi komputer telah memasukkan berbagai fitur utama dari proses ini. Tantangan sebagai guru adalah pemberian kesempatan bagi semua siswa untuk menggunakan teknologi dengan cara yang benar dan untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar.
Siswa juga dapat berinteraksi langsung dengan komputer sebagai kegiatan pembelajaran mereka dengan berbagai cara, yaitu bekerja dengan materi dan disajikan oleh komputer dalam urutan yang terkontrol seperti program latihan dan praktik. Secara tradisional, komputer digunakan untuk memperkuat instruksi ruang kelas. Perangkat lunak dirancang untuk menyediakan langsung pembelajaran atau latihan bagi siswa. Pembelajaran saat ini mencoba untuk melibatkan siswa dengan cara yang memungkinkan mereka untuk membangun struktur mental mereka sendiri dalam bidang studi tertentu. Yang ketiga, ada software komputer. Kongres mengubah Undang-Undang Hak Cipta untuk menjernihkan tentang keadilan penggunaan program komputer yang dilindungi hak cipta. Perubahan tersebut menentukan program komputer untuk tujuan hak cipta dan menetapkan aturan tentang penggunaan komputer yang berhak cipta, yang diizinkan dan tidak diizinkan. Menurut undang-undang yang diubah, kita dapat diizinkan untuk melakukan berikut dengan satu salinan program, yaitu 1. Membuat satu salinan cadangan atau arsip program. 2. Gunakan program Locksmith untuk melewati pencegahan penyalinan. Ketiga, install satu salinan program ke hard komputer. Keempat, menyesuaikan program komputer dari satu bahasa ke bahasa lain jika program tidak tersedia dalam bahasa yang diinginkan. Dan yang terakhir, kelima, tambahkan fitur ke program berhak cipta untuk memanfaatkan program. Johannessen, Howland, Murray, dan Mara pada tahun 2003 memiliki gagasan bahwa komputer dapat terlibat dan mendukung siswa dalam pembelajaran. Mereka menyarankan agar siswa belajar dari lingkungan komputer mereka karena mendorong siswa untuk menggunakan strategi belajar kognitif dan kritis. Kemampuan berpikir siswa mengontrol bagaimana dan kapan komputer menyediakan informasi yang mereka butuhkan. Guru bertanggung jawab memilih antara banyak perangkat lunak komputer yang tersedia untuk membuat lingkungan belajar dan untuk membantu siswa dalam membangun model mental mereka sendiri. Lalu yang keempat ada keuntungan. Keuntungan dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama, partisipasi pelajar dicapai dengan materi komputer karena mereka membutuhkan peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan. Bahan-bahan ini membantu untuk mempertahankan perhatian siswa. Yang kedua, ada individualisme. Sumber daya komputer memungkinkan siswa untuk mengelola tingkat dan urutan pembelajaran mereka sendiri. Respon personalisasi kecepatan tinggi terhadap tindakan belajar menghasilkan hasil langsung. Yang ketiga, ada kebutuhan khusus. Sumber daya komputer efektif dengan pelajar khusus, siswa berbakat dan beresiko, dan siswa dengan latar belakangan fisik atau demografis yang beragam. Kebutuhan khusus, mereka dapat diakomodasi untuk memastikan bahwa instruksi berlangsung dengan kecepatan yang sesuai. Dan yang kelima ada kelemahan. Yang pertama, hak cipta. Kemudahan di mana perangkat lunak dan informasi digital lainnya dapat digandakan tanpa izin, telah menghambat beberapa penerbit komersial dan pengusaha swasta untuk memproduksi dan memasarkan perangkat lunak pembelajaran berkualitas tinggi. Yang kedua, harapan tinggi. Pengguna, baik pelajar dan guru, mungkin memiliki harapan yang tidak realistis untuk komputer. Banyak yang memandang komputer sebagai keajaiban dan mengharapkan pembelajaran terjadi dengan sedikit atau tanpa usaha. Ketiga, kompleks. Program yang lebih maju mungkin sulit digunakan, terutama untuk produksi siswa, karena memerlukan kemampuan untuk menggunakan keterampilan yang kompleks. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu kurangnya struktur. Siswa yang gaya belajarnya membutuhkan bimbingan yang lebih terstruktur dapat menjadi frustasi. Siswa juga dapat membuat keputusan yang buruk tentang seberapa banyak informasi yang harus dijelajahi. Dan yang terakhir, keenam, ada integrasi. Nilai akhir komputer dalam pendidikan tergantung pada beberapa lengkap dan mulus komputer, diintegrasikan ke dalam kurikulum. Komputer di kelas bukanlah hal tambahan yang harus disertai oleh guru, melainkan merupakan bagian integral dari dukungan dan perluasan pembelajaran untuk semua siswa. Guru membutuhkan kerangka kerja untuk menggunakan teknologi komputer yang mencakup berbagai gaya belajar dan mengakomodasi strategi mengajar yang bervariasi. Yang terpenting,
Hasil harus dapat diukur agar selaras dengan serangkaian standar dan tujuan yang jelas. Dengan meningkatnya kemudahan penggunaan, komputer menjadi alat yang lebih alami untuk digunakan dalam pemecahan masalah dan strategi pembelajaran kooperatif. Perangkat lunak untuk memberikan siswa pengalaman dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah yang kompleks. Seringkali, siswa menggabungkan beberapa jenis aplikasi yang berbeda untuk mengeksplorasi situasi masalah. Misalnya ketika ditugaskan untuk menyiapkan laporan ekologi, sekelompok siswa mungkin menggunakan database komputer untuk mencari sumber informasi untuk disertakan dalam laporan mereka. Beberapa perangkat lunak komputer dapat bermanfaat untuk tugas-tugas yang harus ditunjukkan daripada hanya diberitahukan. Materi cetak tidak cukup menyajikan beberapa instruksi saja. Pembelajaran yang ingin berinteraksi dengan instruksi mungkin perlu menemukan pilihan perangkat lunak yang sesuai. Sekian pemaparan materi dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Aldi yang telah menjelaskan materi mengenai penggunaan komputer di kelas. Nah, selanjutnya ada materi mengenai sumber daya komputer, jenis sumber daya komputer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Peran komputer dalam pengajaran adalah untuk melayani. Peran komputer yaitu sebagai sumber untuk pengalaman belajar yang lebih luas dan memberikan siswa kekuatan untuk mempengaruhi kedalaman dan arah belajar mereka. Siswa dapat menggunakan teknologi untuk mengumpulkan informasi dan menyiapkan materi yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang informasi tersebut. Selain memberikan informasi, komputer juga merupakan alat untuk kreativitas dan komunikasi, karena komputer juga memungkinkan kolaborasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui sumber daya media sosial. Bisa di next saja. Komputer digunakan secara luas untuk pengolah kata dan desktop publishing. Sebagian besar siswa memiliki akses ke program pengolah kata untuk menghasilkan makalah dan tugas. Beberapa siswa membuat proyek multimedia, mengintegrasikan grafik, suara, dan gerak untuk presentasi kepada teman sekelas mereka atau kelompok lain. Perangkat lunak presentasi yang menggabungkan komputer dengan proyektor digital memungkinkan siswa untuk berbagi dan mendiskusikan pekerjaan mereka. Nah, di sini ada jenis sumber daya komputer, ada informasi, komunikasi, kreativitas, dan lain-lain, dan akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada informasi. Informasi ini ada dua, yaitu database kelas dan database komersial. Yang pertama, database kelas. Database ini dapat dibuat oleh siswa. Misalnya, siswa dapat merancang lembar informasi dan kuesioner, mengumpulkan data, memasukkan fakta yang relevan, dan kemudian mengambil data dengan berbagai cara. Fakta yang dipilih mungkin termasuk informasi siswa, laporan buku, atau contoh soal matematika. Lalu yang kedua ada database komersial. Database komersial ini diproduksi untuk dibeli dalam CD-ROM atau melalui koneksi internet. Misalnya 50stats, yaitu database yang tersedia baik di DIX maupun di web. Lalu ada selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini ada dua macam. Yang pertama pesan teks dan juga pesan lisan dan visual. Pesan teks ini bisa kita sebut pesan email, di mana siswa pada saat ini lebih senang mengirim email atau pesan teks menggunakan pesan instan di komputer atau ponsel. Jenis format pesan ini cepat dan mudah digunakan. Di kelas, mungkin guru bisa melibatkan siswa dengan pesan email sebagai sarana untuk terhubung dengan teman sekelas atau siswa dari lokasi yang jauh. Karena pesan teks telah menguasai industri komunikasi telepon seluler, guru juga mungkin bisa meluangkan waktu untuk mengajari siswa kapan harus menggunakan singkatan yang sesuai dan kapan harus menggunakan teks lengkap untuk pesan mereka. Untuk pesan lisan dan visual, guru dapat mendorong siswa untuk menggabungkan file audio yang mereka buat dengan suara daripada teks untuk meningkatkan komunikasi mereka dengan orang lain. Siswa bisa berkreatif menggunakan gambar yang diambil pada ponsel atau kamera digital mereka untuk meningkatkan pesan mereka atau mengganti kata-kata jika memungkinkan.
Lalu yang selanjutnya ada pengolahan kata dan penerbitan desktop. Di pengolahan kata dan penerbitan desktop ini ada thesaurus dan notes atau dokumen formal. Thesaurus membantu siswa menemukan kata yang tepat untuk situasi tertentu. Menggunakan program penerbitan desktop, siswa dapat menambahkan grafik ke halaman mereka. Mereka dapat melihat bagaimana halaman akan terlihat sebelum mereka mencetak atau mempublikasikannya ke web. Yang selanjutnya ada kreativitas. Ada dua macam kreativitas, yaitu grafis dan sumber daya audio. Perangkat lunak komputer seperti KineFix Deluxe dapat membuat gambar menjadi lebih menyenangkan. Perangkat lunak ini memungkinkan berbagai efek menarik. Sumber daya audio juga di sini banyak jenisnya. Banyak jenis sumber daya audio yang tersedia bagi pelajar untuk membuat representasi yang menarik dari pembelajaran mereka. Misalnya, siswa dapat menambahkan narasi ke presentasi atau membuat podcast audio yang membahas opini tentang pemanasan global atau juga menyempurnakan cerita digital dengan efek suara. Misalnya suara pintu menutup atau langkah kaki dan lain-lain. Siswa yang menyukai musik atau memiliki bakat dalam bidang musik juga dapat menciptakan musik vokal dan instrumental yang menarik dengan program seperti GarageBand. File musik mereka dapat dimasukkan ke dalam file PowerPoint mereka. Lalu selanjutnya di sini ada perangkat lunak presentasi. Di sini misalnya ada PowerPoint dan Apple Keynote. Perangkat lunak presentasi telah menjadi format yang sangat populer bagi guru dan siswa. Dengan komputer yang terhubung ke proyektor digital, memungkinkan untuk membuat slide yang penuh warna dan animasi. Banyak siswa senang mempersiapkan presentasi untuk teman sekelas mereka menggunakan program seperti PowerPoint dan Apple Keynote ini. Perangkat lunak ini juga dapat digunakan untuk membuat materi media tambahan, seperti portofolio elektronik ataupun buku cerita digital. Lalu selanjutnya ada kalkulator grafik dan spreadsheet. Sebagian besar komputer menyertakan kalkulator sebagai salah satu alat dasar yang dibangun ke dalam sistem operasi. Dengan komputer yang lebih baru, menawarkan kalkulator grafik sebagai opsi. Kalkulator grafik ini merupakan kalkulator dengan sistem operasi yang lebih baru, di mana siswa dapat menggunakannya untuk menyelesaikan perhitungan matematik yang rumit. Lalu ada game dan simulasi. Permainan dan simulasi itu adalah alat instruksional yang mendukung siswa dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan dan melibatkan penggunaan strategi dan teknik pemecahan masalah. Menurut G, permainan dan simulasi menggabungkan banyak prinsip pembelajaran yang baik, seperti interaktivitas, tantangan, pemecahan masalah, pemikiran sistem, pengetahuan terdistribusi, dan kinerja yang terkait dengan kompetensi. Singkatnya, permainan dan simulasi ini memberikan siswa banyak kesempatan untuk berlatih memecahkan masalah terstruktur atau tidak terstruktur, melibatkan siswa dalam pemikiran tingkat tinggi yang kompleks juga. Nah, selanjutnya ada instruksi berbantuan komputer. Di sini jenisnya itu ada Math Blaster Plus dan National Inspirer, di mana Math Blaster Plus ini membantu siswa dalam mempelajari fakta matematika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Program seperti National Inspirer mengajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan geografi, di mana National Inspire ini membantu mereka mempelajari bagaimana geografi memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Nah, yang terakhir ada instruksi yang dikelola komputer. Perangkat genggam atau komputer tablet dapat digunakan sebagai sumber daya untuk membantu guru dalam proses memfasilitasi pembelajaran siswa. Misalnya, dapat membantu guru untuk menyiapkan bahan ajar seperti handout atau presentasi. Nah, slide selanjutnya ada pilihan perangkat lunak. Dalam menggunakan perangkat lunak ini, guru juga harus mempertimbangkan sistem operasinya, yang merupakan perangkat lunak sistem yang mendasari komputer, seperti macOS, Windows, atau Unix, yang berfungsi sebagai antarmuka komputer dengan pengguna. Program perangkat lunak khusus juga disebut aplikasi. Nah, di slide selanjutnya ada macam-macam perangkat lunak komputer, yaitu yang pertama ada Inspiration atau Kidspiration. Hal ini merupakan program pemrosesan konsep. Inspiration adalah paket perangkat lunak yang memfasilitasi brainstorming, pemetaan konsep, dan perencanaan. Perangkat lunak ini menciptakan diagram visual dari ide-ide yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Lalu yang kedua ada
Jumpstart Math for Kindergarteners. Program perangkat lunak ini merupakan program tutorial, di mana program ini untuk anak TK. Dengan menggunakan format permainan, diperkenalkan 8 konsep dasar matematika anak TK berdasarkan standar Dewan Nasional Guru Matematika. Nah, selanjutnya ada Jombinis Mountain Rescue. Program ini merupakan program pemecahan masalah. Program ini mendorong siswa untuk melatih keterampilan matematika mereka sambil menantang mereka untuk menggunakan logika memecahkan masalah. Fitur tambahan lain yaitu bahwa teka-teki yang harus dipecahkan tidak pernah sama, sehingga siswa selalu menemukan petualangan baru yang harus mereka ikuti. Ada selanjutnya Decision. Nah, perangkat lunak ini merupakan program simulasi. Sesuai dengan namanya, decision yang berarti keputusan. Program ini merupakan serangkaian paket perangkat lunak yang memiliki mode untuk diskusi seluruh kelas dengan guru yang memimpin seluruh kelompok dan dengan seluruh siswanya. Selanjutnya ada Magic School Bus Lands on Mars. Perangkat lunak ini merupakan program penemuan sains. Dalam program ini, siswa harus berinteraksi dengan karakter dan aksi di layar untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Dalam program ini, siswa belajar tentang Mars dan eksplorasi luar angkasa sambil bermain game, mengendarai penjelajah Mars mengelilingi planet, dan berpartisipasi dalam beberapa eksperimen sains. Yang terakhir ada Neighbor Map Machine, di mana perangkat lunak ini merupakan program studi sosial, di mana Neighborhood Map Machine ini merupakan program langsung yang siswanya itu membuat dan menavigasi peta komunitas. Saat terlibat dalam menghasilkan peta mereka, siswa mempelajari konsep yang berkaitan dengan lokasi, skala, jarak, dan navigasi kompas. Siswa dapat menambah gambar, film, dan tautan situs web untuk menyesuaikan peta komunitas mereka. Selain itu, siswa juga dapat menggunakan keterampilan menulis dan matematika mereka saat mereka berbagi peta dengan orang lain. Nah, sekian dari saya untuk jenis sumber daya komputer. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Azam. Kepada Azam, materi mengenai perangkat keras komputer, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Alma yang telah memberikan waktunya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait perangkat keras yang ada di komputer. Terlepas dari jenis komputer atau kompleksitas sistem, komputer memiliki sejumlah komponen standar. Peralatan fisik yang membentuk komputer disebut sebagai perangkat keras. Kombinasi khusus komputer dari komponen perangkat keras disebut konfigurasi. Komponen perangkat keras dasar diantaranya ada, yang pertama, perangkat input, yaitu perangkat yang mengirimkan informasi ke komputer. Lalu yang kedua, ada monitor. Monitor adalah perangkat output standar. Perangkat output lain yang memungkinkan tampilan kelompok besar adalah proyektor digital. Lalu yang ketiga, ada komputer, juga biasa memberikan output dalam bentuk cetak, teks, atau visual, yang biasa disebut hard copy. Lalu, ada unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit, atau yang biasa disingkat CPU. Adalah elemen inti atau otak yang melakukan semua perhitungan dan mengontrol sistem total. Dalam komputer pribadi, CPU adalah satu atau lebih chip kecil atau mikroprosesor di dalam mesin. Lalu selanjutnya ada memori komputer, yaitu yang menyimpan informasi untuk dimanipulasi oleh CPU. Memori ini berisi apa yang disebut sebagai fungsi kontrol, yaitu program yang ditulis untuk memberitahu CPU apa yang harus dilakukan dan dalam urutan apa. Selanjutnya, ada perangkat media lepasan berkapasitas tinggi, berfungsi sebagai format penyimpanan portable pilihan. Biasanya disebut sebagai perangkat penyimpanan yang dapat dilepas, ukurannya kecil, portable, dan digunakan terutama untuk mencadangkan dan mengarsipkan file data. USB, Universal Serial Bus, adalah teknologi antarmuka perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat tanpa harus merestart komputer. Selanjutnya ada disk CD-ROM, yaitu perangkat yang dapat menyimpan dan memproduksi musik, narasi verbal, teks, atau grafik secara digital.
CD-ROM dapat menampung sekiranya ada 250.000 halaman teks. Seluruh ensiklopedia dapat disimpan dalam satu CD-ROM dalam ruang kosong. Komputer dapat menemukan dan membuat daftar semua referensi halaman untuk topik apapun di ensiklopedia itu dalam hitungan detik. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Azam. Untuk selanjutnya, ada materi mengenai perbedaan dalam mengakses komputer akan dijelaskan oleh rekan saya, Zilka Risha. Pada Zilka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan antara ruang kelas dengan satu komputer, ruang kelas dengan banyak komputer, laptop card, dan laboratorium komputer dalam hal pengaturan dan penggunaan. Dahulu, sekolah-sekolah masih memiliki keterbatasan komputer, tetapi saat ini sudah muncul sekolah yang memiliki banyak komputer dan card di ruang kelasnya, sehingga kedepannya mendorong untuk guru bisa menemukan cara yang baik dalam menggunakan komputer. Oleh karena itu, beberapa sekolah menambah ruang kelas untuk menyebarkan lebih banyak komputer. Yang pertama ada ruang kelas dengan satu komputer. Di beberapa sekolah, akses penggunaan komputer masih terbatas. Biasanya hanya ada satu laboratorium komputer di mana seorang guru dapat membawa siswanya sekelas untuk belajar di komputer dalam melakukan pelajaran. Dalam keterbatasan laboratorium komputer ini, terjadinya peningkatan minat guru melibatkan komputer ke dalam pelajaran. Salah satu solusinya yaitu menempatkan komputer di setiap kelas yang dapat digunakan oleh guru dan siswa sepanjang hari. Hal ini memungkinkan bagi seorang guru untuk menggunakan komputer secara kreatif dengan siswanya sekelas. Meskipun beberapa perangkat lunak hanya digunakan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu, perangkat lunak lainnya dibuat untuk kegiatan kelompok. Misalnya, sebelum sekelompok siswa melanjutkan kegiatan kelompoknya, mereka mencari informasi spesifik dengan menggunakan komputer. Di saat satu kelompok menggunakan komputer, kelompok lainnya bisa belajar di meja sehingga siswa tidak perlu sepenuhnya belajar di komputer. Ruang kelas dengan satu komputer memperkenankan beberapa format untuk penggunaan peralatan. Yang pertama ada kelompok besar, dengan proyektor digital dapat menunjukkan kepada siswa bagaimana menggunakan program perangkat lunak tertentu atau bagaimana mengelola perangkat data tertentu. Yang kedua ada kelompok kecil, siswa kelompok kecil dapat bekerja sama di komputer dan memiliki giliran menggunakannya untuk mengumpulkan atau menyajikan data. Yang ketiga ada pusat pembelajaran. Seorang siswa atau kelompok kecil dapat pergi ke pusat pembelajaran melalui komputer dengan menggabungkan program perangkat lunak tertentu. Dan yang terakhir ada asisten pribadi. Di sini komputer dapat membantu mempertahankan nilai, berkomunikasi dengan orang tua, dan persiapkan materi pembelajaran. Selanjutnya ada ruang kelas dengan banyak komputer. Banyak ruang kelas memiliki beberapa komputer yang tersedia. Ini dapat membantu ketika kelompok siswa perlu menggunakan perangkat lunak yang sama secara bersamaan. 2 atau 3 kelompok siswa dapat berbagi satu komputer. Sang guru mungkin juga memiliki perangkat proyeksi untuk menampilkan informasi bagi semua siswa di satu layar. Lalu ada ruang kelas dengan laptop card. Variasi yang populer dari ruang kelas dengan banyak komputer adalah komputer card. Banyak sekolah menyediakan laptop card untuk digunakan komputer di ruang kelas agar tidak mengeluarkan biaya besar untuk memasang komputer permanen. Card ini memanfaatkan teknologi nirkabel dengan menyediakan akses ke internet atau perangkat lunak yang tersedia di server sekolah. Lalu ada laboratorium komputer. Ketika seorang guru menginginkan setiap siswa untuk menggunakan komputer selama pelajaran, maka setiap siswa perlu mengakses komputer secara bersamaan. Biasanya, sekolah menempatkan 20-25 dalam satu ruangan. Lab komputer cocok untuk guru yang ingin siswanya belajar secara mandiri atau kelompok kecil dalam kegiatan yang berbeda. Agar bisa memantau kegiatan siswa dengan komputernya, komputer dapat ditempatkan di sekitar dinding lab laboratorium. Keuntungan menggunakan lab komputer yaitu siswa dapat belajar secara bersamaan yang mungkin lebih efisien bagi guru. Pengawasan dan keamanan lebih mudah ketika semua komputer ditempatkan dalam satu ruangan yang nyaman. Laboratorium di struktur menempatkan semua komputer pada satu jaringan yang disimpan di server pusat agar lebih mudah penggunaannya. Jika salah satu kelas dijadwalkan untuk menggunakan laboratorium dan tidak tersedia komputer di luar laboratorium, maka kelas lain harus menunggu. Selain itu, karena masalah penjadwalan, beberapa kelas mungkin sama sekali tidak memiliki akses ke laboratorium.
Penggunaan kreatif jaringan internet di sekolah dapat meringankan hambatan sehingga komputer card dapat terhubung ke sumber daya. Jadi, jika laboratorium tidak tersedia, siswa dapat menggunakan komputer kelas atau laptop card untuk melakukan apa yang perlu mereka lakukan di laboratorium. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Zilka atas pemaparannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Azam materi yang terakhir. Pada Azam, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Ya, materi terakhir yakni situasi instruksional. Situasi instruksional yang tepat untuk menggunakan sumber daya komputer dalam mendukung pembelajaran siswa. Oke. Agar dapat menyeimbangi situasi zaman saat ini yang serba digital di seluruh aspek kehidupan, maka pendidikan sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan tentunya perlu melakukan perombakan dalam menggunakan sumber daya. Menggunakan sumber daya komputer tentu dapat mendukung kinerja pembelajaran siswa. Dengan adanya peran teknologi yang sudah ditanamkan sejak dini, diharapkan para instansi pendidikan dapat membantu dan membimbing siswa dalam menyiapkan bekal untuk berkehidupan bermasyarakat mendatang. Komputer sejauh ini merupakan perangkat teknologi instruksional yang paling umum dan penting digunakan dalam pendidikan. Siswa dapat menggunakannya untuk pengalaman belajar yang aktif dan langsung. Guru dapat menggunakan komputer untuk membantu mengumpulkan informasi tentang kemajuan siswa di kelas dan untuk mempersiapkannya dan menyajikan bahan ajar. Baik Anda memiliki satu atau beberapa komputer di kelas, Anda dapat mengintegrasikannya secara efektif ke dalam pembelajaran siswa. Banyak sekolah memiliki laboratorium komputer, namun trennya adalah membuat kereta laptop tersedia sehingga ruang kelas manapun dapat diubah menjadi pengaturan lab. Kami telah melihat tren ini di sekolah-sekolah menuju ruang kelas multikomputer, khususnya terhadap penggunaan kereta komputer. Di masa lalu, ketika sekolah memiliki jumlah komputer yang terbatas, mereka sering merakitnya di laboratorium komputer. Karena semakin banyak komputer yang tersedia, komputer tunggal ditugaskan ke ruang kelas individu. Guru segera menemukan cara menggunakan banyak komputer di kelas mereka. Oleh karena itu, beberapa sekolah membongkar laboratorium, mendistribusikan komputer ke ruang kelas individu, dan menambah jumlah ruang kelas dengan banyak komputer. Variasi populer dari kelas multikomputer adalah gerobak komputer seluler. Banyak sekolah menyediakan kereta laptop sebagai cara untuk menawarkan banyak komputer untuk ruang kelas tanpa biaya besar untuk memasang komputer permanen. Kereta memungkinkan guru mengakses satu set komputer laptop bila diperlukan. Guru berbagi kereta dan mendapatkan manfaat dari komputer di pengaturan kelas daripada harus meninggalkan kelas untuk pergi ke laboratorium komputer. Selain itu, gerobak komputer memanfaatkan teknologi nirkabel sehingga menyediakan akses ke internet atau perangkat lunak yang disediakan di server sekolah pusat. Ketika seorang guru ingin setiap siswa bekerja di komputer selama pembelajaran, itu perlu untuk keseluruhan kelas untuk memiliki akses ke komputer secara bersamaan. Sekolah sering menempatkan 20 hingga 25 komputer jaringan bersama-sama dalam satu ruangan yang digunakan bersama oleh semua. Laboratorium komputer atau lab cocok jika Anda ingin siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil pada program dan aktivitas yang berbeda. Untuk memantau aktivitas siswa dan menjaga mereka pada tugas, serta mencegah siswa melihat materi yang tidak pantas atau tidak relevan, komputer dapat ditempatkan di sekitar masalah penjadwalan. Beberapa kelas mungkin tidak memiliki akses ke lab sama sekali. Penggunaan jaringan di seluruh sekolah secara kreatif dapat mengurangi beberapa masalah kemacetan sehingga komputer kelas dan kereta laptop dapat dihubungkan ke sumber daya. Jadi, jika lab tidak tersedia, siswa dapat menggunakan komputer kelas atau laptop dari gerobak untuk melakukan apa yang perlu mereka lakukan di lab. Terima kasih. Sekian mungkin penyampaian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Azam dan terima kasih untuk rekan-rekan yang lain atas pemaparan materi mengenai topik pembelajaran berbasis komputer. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.